Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengapa bencana alam menjadi salah satu ancaman yang harus dipertimbangkan di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu adalah kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat rawan dengan bencana alam. Berdasarkan data yang kami telah riset dari berbagai sumber, Asia Tenggara itu merupakan wilayah yang sangat rawan bencana alam. Karena berdasarkan fakta yang ada, banyak sekali bencana alam yang terjadi di wilayah ini, seperti gempa bumi, tsunami, badai tropis, banjir, eh, angin topan, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, dan sebagainya. Nah, di sini kami menghimpun beberapa bencana alam yang terjadi di setiap negara di Asia Tenggara. Yang pertama itu adalah Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu kan sebagaimana kita sudah tahu, memang banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Namun di sini kami menghimpun beberapa. Yang pertama itu adalah tentang bencana tsunami dan gempa. Nah, salah satu bencana alam yang paling dianggap mematikan sampai saat ini adalah di Indonesia adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang diawali dengan gempa berkekuatan 9 skala Mercalli. Peristiwa ini menyebabkan korban tewas lebih kurang 300 ribu jiwa dan banyak sekali mengakibatkan kerusakan seperti banyaknya rusaknya infrastruktur, banyaknya rusaknya rumah warga dan sebagainya. Nah, yang kedua, pada September 2018, Indonesia juga digegerkan dengan gempa yang terjadi di Palu, di Provinsi Sulawesi Tengah yang berkekuatan 7,4 skala Mercalli, serta diikuti dengan tsunami. Nanti yang ketiga, gempa Sumatera Barat yang berkekuatan 7,6 skala Richter yang terjadi pada 30 September 2009. Nah, gempa-gempa tersebut hanyalah beberapa contoh, karena masih banyak gempa-gempa lainnya yang terjadi, terutama yang berskala kecil, di mana seringkali tidak dirasakan oleh umat manusia di permukaan. Bencana alam berikutnya adalah banjir. Salah satu contohnya adalah banjir tahunan yang terjadi di ibu kota Jakarta. Terus banjir bandang di Wasior yang terjadi di Papua Barat pada tahun 2010 dan banjir-banjir lainnya. Yang ketiga, bencana alam jenis ketiga adalah gunung meletus. Salah satu peristiwa yang populer adalah meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2010 yang menyebabkan munculnya abu vulkanik yang melayang-layang di udara atau disebut sebagai awan panas atau wedus gembel pada saat itu. Bencana ini menelan korban hingga 353 orang, termasuk Mbah Marijan yang merupakan juru kunci Gunung Merapi. Banyak sekali jenis-jenis bencana alam lainnya di Indonesia seperti tanah longsor, abrasi pantai, angin puting beliung, dan sebagainya. Yang kedua adalah di Filipina. Di Filipina itu adalah langganan negara yang seringkali terkena badai. Nah, di sini Filipina pernah terkena badai yang disertai juga dengan angin topan. Pada tahun 2018, Filipina itu pernah ditimpa topan yang bernama topan Mangkhut yang menewaskan hingga 14 orang Filipina. Dan pada tahun 2019 juga ditimpa lagi dengan topan yang bernama topan Panfone yang menembus korban tewas hingga 50 orang. Nah, negara ketiga adalah Laos. Laos itu pernah ditimpa gempa bumi pada tahun 2007 yang berkekuatan 6,1 skala Mercalli. Dan Laos juga pernah ditimpa banjir bandang yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2018 karena sebuah bendungan di Vientiane jebol yang menyebabkan 26 orang tewas. Di Thailand itu pada tanggal 4 Januari 2019 pernah ditimpa sebuah badai yang diberi nama dengan badai Pabuk. Badai ini dianggap sebagai badai terburuk yang pernah terjadi di Thailand karena menyebabkan angin kencang, ombak besar, dan mati listrik di beberapa daerah Thailand yang terkena badai. Di Thailand juga pernah terjadi banjir. Pada September 2019, Provinsi Ubon Ratchathani ditimpa banjir besar yang tingginya hingga sedada orang dewasa. Nah, banjir ini menyebabkan terendamnya banyak rumah dan rusaknya sejumlah infrastruktur. Banjir ini menyebabkan 32 orang tewas dan 2.000 warga diungsikan menggunakan perahu karet.
Di Thailand juga pernah terjadi tanah longsor pada Juli 2018 di wilayah pegunungan di distrik Phu Kruea di provinsi Nan yang dan mengalami bencana tanah longsor yang mengakibatkan 7 orang tewas pada kejadian tanah longsor ini. Di Vietnam pernah terjadi badai tropis pada Juli 2018 yang bernama Son Thin, yang pusat itu epicentrum itu adalah di pesisir utara Vietnam. Nah, badai tropis ini menyebabkan 20 orang tewas dan terjadinya banjir besar di beberapa kota akibat badai ini, termasuk di Hanoi, di ibu kota Vietnam. Lebih dari 5.000 rumah rusak, hanyut, tenggelam, atau ambruk akibat badai tersebut. 82.000 hektar lahan pertanian rusak dan 17.000 hewan ternak terbunuh. Di Vietnam juga pernah terjadi tanah longsor pada Juni 2018 di provinsi Lai Châu yang mengakibatkan 15 orang tewas dan banyaknya rumah-rumah warga yang terkubur oleh tanah longsor. Di Malaysia pernah terjadi banjir pada tahun 2018 di Sarawak yang menyebabkan 55 sekolah ditutup dan 5.500 orang harus mengungsi. Bencana yang sama juga terjadi pada Desember 2014. Banjir pada tahun ini menyebabkan nyaris 1,4 juta orang harus mengungsi. 36 orang tewas dan banjir ini dianggap sebagai banjir terparah di Malaysia yang pernah terjadi dalam satu dekade. Di Malaysia juga pernah terjadi di gempa bumi pada tahun 2018 di wilayah Gunung Kinabalu yang berkekuatan 6,0 skala Richter yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 137 pendaki terjebak tanah longsor selama beberapa jam saat pendaki tersebut mendaki di Gunung Kinabalu. Di Singapura pernah terjadi banjir pada Januari 2018. Singapura itu ditimpa banjir yang menyebabkan aktivitas lalu lintas menjadi terganggu, seperti matinya mesin mobil di tengah jalan. Dan untungnya tidak ada korban jiwa yang dalam peristiwa ini. Banjir ini hanya bertahan selama lebih kurang 1 jam, dimulai pada pukul 9 waktu setempat, dan setelah itu perlahan-lahan surut. Di Singapura juga pernah terjadi angin tornado atau puting beliung pada Mei 2019. Warga Singapura itu dikejutkan oleh munculnya badai tornado yang bertahan sekitar 15-20 menit. Tapi tidak ada korban, dan untungnya ya, tidak ada korban jiwa yang ada, dan infrastruktur yang rusak karena peristiwa ini hanya terjadi di daerah perairan Singapura. Jadi tidak ada korban jiwa, tidak ada rusaknya infrastruktur. Di Myanmar pernah terjadi tanah longsor pada Agustus 2019 karena hujan monsun yang menghantam sebuah desa Piarkone yang terletak di bagian timur Myanmar yang memicu longsor. Dilaporkan 22 orang meninggal dunia dan 16 rumah warga dan 1 biara disapu bersih oleh longsor. Di Kamboja pernah terjadi banjir pada Juli 2018 yang dimana 5 provinsi di Kamboja ditimpa banjir yang menyebabkan lebih dari 1.000 keluarga harus mengungsi. 2.500 hektar sawah terendam banjir. 1 tahun setelahnya, banjir juga terjadi karena meluapnya air sungai Mekong. Dalam peristiwa ini dilaporkan 16 orang meninggal. Berikutnya adalah di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu pernah ditimpa banjir pada Februari 2018, yang mana Brunei mengalami banjir yang menyebabkan air sungai menjadi berwarna kuning. Penduduk lokal dan turis mengeluhkan masalah ini karena mereka khawatir dengan kesehatan mereka. Walaupun begitu, pemerintah Brunei mengatakan bahwa air tersebut masih aman menurut standar WHO. Nah, itulah beberapa data yang kami himpun yang membuktikan bahwa memang Asia Tenggara itu adalah daerah yang sangat rawan bencana alam. Walaupun data-data yang ditampilkan di atas baru sebagian kecil dari banyaknya peristiwa bencana alam yang terjadi di wilayah Asia Tenggara, namun dari data-data tersebut sudah bisa dilihat bahwa bencana alam itu merupakan urusan kawasan yang perlu untuk mendapatkan penanganan serius di kawasan, karena tidak jarang bencana alam yang menimpa satu negara itu bahkan juga berdampak ke negara lainnya, seperti pada tsunami Aceh pada tahun 2004 yang sampai menjalar akibatnya sampai ke Thailand, Sri Lanka, dan negara-negara lainnya.
Dan pada tahun 2009 juga terjadi topan yang bernama topan Ketsana yang merambah hingga Vietnam dan Kamboja, padahal awalnya hanya terjadi di Filipina bagian utara. Uh, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa bencana-bencana alam yang terjadi itu menyebabkan berbagai kerugian seperti korban jiwa, rusaknya infrastruktur, rusaknya mata pencaharian atau terhentinya mata pencaharian, rusak rusaknya fasilitas-fasilitas umum, rusaknya rumah-rumah warga, terhentinya kegiatan sekolah, terganggunya aktivitas pariwisata, tercemarnya sumber-sumber air, dan sebagainya. Maka dari itu kita melihat bahwa ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara perlu untuk mengambil tindakan kolektif dalam rangka menjaga solidaritas antar negara ASEAN dengan saling memberikan bantuan atau bekerja sama, karena masalah bencana alam merupakan masalah yang berpengaruh terhadap keamanan kawasan, baik secara ekonomi, yaitu melambatnya aktivitas ekonomi karena bencana alam, yaitu dan secara politik, maraknya penyusupan kepentingan oleh negara-negara yang memberikan bantuan kepada negara-negara Asia Tenggara yang terkena bencana alam. Jadi dengan memberikan bantuan kepada negara-negara Asia Tenggara dalam penanganan bencana alam, maka mungkin saja secara politik negara-negara yang membantu itu memasukkan agenda-agenda politiknya. Dan juga di dalam hal kesehatan, karena bencana alam itu tidak jarang mengakibatkan seperti tercemarnya sumber air, terendamnya sawah, dan sebagainya. Dan tentunya kerugian yang diderita itu kan tidak sedikit ya, dan serta harus menyiapkan dana juga apabila nanti dana rekonstruksi kembali untuk memulihkan kembali infrastruktur yang terkena pada saat dampak bencana, dan itu biayanya tidak kecil. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.